Kasih sayang orang tua terhadap anak memang tak terbatas. Jimat adalah seorang anak spesial pengidap hidrosefalus atau pembesaran pada kepala. Jimat sangat beruntung memiliki ayah bernama Yadi yang penuh kasih sayang. Kapanpun dibutuhkan, sang ayah selalu hadir mendampinginya. Rasa kecewa dan beban mental yang sempat menggelayut di benak Pak Yadi perlahan mulai sirna, lantaran dirinya yakin jika jimat adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dijaga. Lantas, bagaimana kisah perjalanan hidup Pak Yadi dan jimat? Saksikan selengkapnya dalam program Sah Selalu Ada Hikmah bersama Koh Dennis Lim. Selalu ada hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya kepada Allah, dan mari kita bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kali ini kita kembali dengan episode yang pasti akan penuh hikmah. Ini khusus bagi yang ngerasa hidupnya paling sulit, paling diuji, paling susah. Kali ini kau kedatangan tamu, seorang ayah hebat yang memiliki anak dengan kondisi yang tidak biasa. Kalau medis nyebutnya hidrosefalus ya. Tapi nggak pernah ngeluh, dan kita akan langsung ambil hikmah aja dari beliau ya. Beliau adalah Pak Yadi dan anaknya Jimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jimat, assalamualaikum. Masya Allah. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Seneng nggak datang ke sini? Senang. Alhamdulillah. Izin ngobrol ya, tanya-tanya ya. Ya. Masya Allah. Jimat tuh usia berapa Pak? Sekarang usianya 9 tahun. Masya Allah. Dan ini dari lahir? Ya, waktu langsung udah kelihatan membesar atau pas di usia berapa baru mulai? ketahuannya di usia kandungan awal 7 bulan. Oh, dari masih di perut? Ya, itu di kandungan 7 bulan, itu lingkar kepalanya sudah sangat besar. Oke. Nah, di bulan ke-8, istri saya harus melakukan operasi sesar karena tidak mungkin bisa lahiran secara normal di bulan 9. Oke. Jadi harus itu bulan ke-8 ya? Iya, jadi bulan ke-8 itu harus cepat-cepat dioperasi sesar. Lahirlah Jimat. Tahun berapa berarti itu, Pak? 2016. 2016. Jimat anak keberapa dari berapa saudara, Pak? Anak pertama saya dari 3 bersaudara. Jadi untuk pengobatan yang pertama saya lakukan pas lahir, di sesar lahir, terus kami itu dirujuk lagi nih ke rumah sakit yang jauh lebih besar, ke kota Bandung. Mohon. Jadi untuk operasi pasang selang. Ini jadi dari kepala Jimat, dari kepala sampai perut itu ada selangnya. Oh, di dalamnya? Iya. Itu rutin harus ganti berapa lama sekali nggak? Atau sekali pasang aja sampai sekarang? Enggak, jadi itu kami harus siap dengan kondisi paling buruk untuk Jimat. Karena maaf nih, pengetahuan saya kok kayak seperti selangnya tersumbat, selangnya bocor, selangnya menggantung, selangnya infeksi, dan apapun yang terjadi kerusakan di selangnya, itu kami harus ke rumah sakit besar lagi, kemungkinan besar bisa operasi ulang. Fungsi si selangnya buat apa, Pak? Untuk menurunkan cairan yang ada di kepala Jimat turun ke tubuh. Jadi hidrosefalus itu memang ya cairan ya, itu isinya? Iya, cairan. Ukuran otaknya sebetulnya normal. Iya. Jadi ada cairan. Dengan selang itu dia diturunkan ke lambung. Iya, langsung dibuang ke bawah. Oke, jahitannya belah mana? Ini sebelah sini. Lihat ke sini ke Bapak. Ini. Jadi waktu masih bayi pisan itu udah dipasang? Iya, dari bayi usia 6 bulan. Oke. Waktu awal gimana penerimaannya, Pak? Sempetkah marah kepada Allah? Dulu pas lahir, mungkin saya tuh punya rasa sedih, ada. Kecewa ada. Cuman di sana saya yakin, ini yang terbaik buat saya dari Gusti Allah. Makanya saya terus berjuang dan berusaha yang terbaik buat kesehatan dan kebahagiaan Jimat. Karena saya yakin Gusti Allah tidak akan mengasih ujian di luar dari batas kemampuan sendiri. Betul, Masya Allah. Makanya saya terus berjuang. Alhamdulillah. Jimatnya seneng nggak? Senang dong. Alhamdulillah. Ayah baik banget nggak? Manggilnya apa? Bapak atau? Bapak manggilnya. Bapak ya. Bapak baik banget ya?
Iya, baik Masya banget. Allah. Terus Jimat gimana teman-temannya? Pernah nggak ada yang malah ngeledekin atau gitu? Ya jadi semasih dia kecil pun saya itu nggak ngebatasin dia kok. Oh jadi tetap gaul aja sama Ya teman-teman jadi apapun yang dia inginkan saya antar. Walaupun dulu sebelum bisa berjalan pun saya kayak dia, Pak mau ke tempat yang rame, saya gendong, saya bawa gitu. Pak mau ke tempat tempat bermain, saya gendong gitu. Nah di sana banyak pengalaman tuh Kak. Ya tidak bisa dipungkiri dengan saya mempunyai anak kondisi seperti Jimat, kami itu jadi pusat perhatian. Orang pada ngeliatin ya. Ya, yang itu kami dulu nih orang tuanya. Jimat kan masih kecil, belum tahu. Iya. Cuman di sana, nih suatu saat Jimat setelah usianya makin bertambah, dia akan mengerti nih kok. Pelan-pelan ya. Ya, di sana saya latihlah supaya Jimat itu yakin dengan dirinya bahwa Jimat itu terlahir Selalu ada hikmah. Kali ini kau pengen belajar bareng Jimat, belajar untuk menaiki tangga karena kita tahu dengan kondisinya jalan dan beraktivitas tidak semudah yang biasanya. Yuk, langsung yuk. Jimat datang ke Koko ya, naik ya. Pelan-pelan. Bismillah. nah pegang ke kok. Alhamdulillah. Yeay. Jimat bisa ya. Balik badan. Nore. Lihat ke kamera. Hebat kan Jimat? Iya. Hebat. Jimat hobinya apa sih? Hobinya main. Hobinya main. Ya emang ini usianya untuk main, untuk tambah banyak pengalaman. Yuk kita duduk lagi yuk. Ayo. Yuk pelan-pelan. Koko ngobrol-ngobrol lagi ya. Ya. Nah, udah enak belum duduknya? Enak. Bantalnya aneh ya? Duduknya Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi dengan kondisinya begitu, untuk mulai jalan pun berarti agak ketunda ya, agak Ya, beda jadi dengan... yang pertama saya lakukan untuk pengobatan Jimat, saya melakukan terapi mandiri. Oh, ada Dengan terapi cara mandiri. saya sendiri, dengan ide saya sendiri, dengan alat-alat sederhana buatan saya sendiri, dengan melihat kondisi dan keadaannya Jimat kok, bertahap. Jadi dia kan bisa duduk nih di usia 4 tahun kok, baru bisa duduk. usia 4 tahun? Ya, di sana dia pernah bilang kok, Oh, tapi udah bisa ngomong di umur 4 iya, tahun? 4 tahun udah bisa ngomong, cuman baru bisa duduk kok. Sebelumnya kan kayak dia itu jalan kayak tidur terlentang. Iya, oleng itu. jadinya ya. Ya, jadi kayak yang tidur terlentang itu nggak duduk kayak Ngebalik juga, ya, bisa gitu. kiri kanan. Bilang apa Jimat itu? Dia bilang gini, Pak, Jimat pingin deh berlari kayak anak normal yang lainnya. Mungkin itu permintaan yang simpel dan mudah untuk orang normal, Kak. Iya. Buat anak normal. Terasa sederhana bagi orang. Tapi buat Jimat itu hal yang luar biasa. Nah, di sana saya bertekad apapun kondisi Jimat, walaupun kondisinya beda dari anak normal lainnya, tapi saya akan terus berjuang dan berusaha yang terbaik supaya kehidupannya itu bisa seperti anak normal lainnya. Walaupun beda kondisi dan keadaan. Nah, di sana saya itu kayak ini Jimat dari duduk untuk belajar berdiri. Mulai berdiri. Nah, saya mikir tuh kok saya bikin alat sendiri. Pertama kan kalau belajar berdiri saya pegangin. Iya, berarti butuh kayak Ya. buat pegangan, buat tumpuannya. Ya, di sana saya terus lama-kelamaan saya bikin alat pegangan lah. Nah, setelah kuat untuk berdiri, udah seimbang berdirinya. Nah, terus saya bikin alat yang kayak melangkah, berjalan, Iya. kayak bambu itu yang Iya, pertama sih yang pegangan. muter-muter doang kok. Muter-muter doang di tempat, itu bertahap. Dari yang pertama 5 menit, 10 menit, kayak gitu. Iya. Nggak yang langsung lama gitu, enggak kok.
Jadi melihat kondisi dan keadaannya jimat dulu. Jangan ngomongan, Pak, bosen nih. Ini aja gitu. Ya, terapinya di rumah mulu, di depan rumah mulu. Keliling kampung dong. Dari sana saya pikir lagi. Nah, saya bikin lagi tuh roda yang dia bisa jalan tapi aman. Ketika dia capek jalan, bisa duduk, bisa saya dorong. Ih, luar biasa. Dari keterbatasan muncul kreativitas. Iya. Keren ya Jimat ya? Iya. Masya Allah. Kerasa sakit nggak sih Pak? Jimat kerasa sakit nggak sih? Kan apa ya, kalau kondisi kepalanya seperti ini, apa jadi lebih sering apa migrain kah atau sakit kepala? Enggak. Atau sebetulnya biasa aja, cuma Jadi, berat aja? Pernah kayak terjadi jimat itu yang tiba-tiba gak sadarkan diri tanpa ada gejala. Terus langsung ke rumah sakit? Saya nggak banyak ini lagi, saya bawa ke rumah sakit dan semua alat di rumah sakit itu dipasang. Sampai dokter pun Ternyata kenapa? ternyata udah gak sadarkan diri kok. Ada tekanan cairan di kepala. Karena mungkin Kalau otak. cairannya tidak lancar turun. Gitu. Cuman alhamdulillah Gusti Allah kasih kesempatan buat kami. Yang kedua, itu jimat itu langsung beberapa jam kemudian dia sadar dan seperti tidak terjadi apa-apa. Suka Iya. ngaji nggak sama Bapak? Masih? Diajarin apa aja, ngaji atau doa-doa pendek Surat-surat gitu, pendek. pengen denger dong, jimat aja Kokoh dong. dengan surat-surat pendek. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Surat Al-Fatihah ya. Iya. Alhamdulillah. Di matanya jimat ngelihat ayah itu ayah yang kayak gimana sih, sosok yang kayak gimana? Baik. Baik banget. Apa lebihnya kan yang lain juga pada terlihat, teman-teman juga punya ayah nih. Ngelihatnya ayahnya jimat mah beda dari yang lain. Apa tuh perbedaan? Apa ya? Bisa bikin alat-alat hebat ya. Iya kok, itu yang terakhir Mat ingat. Paling senang alat yang mana yang dibikinin? Paling senang itu yang roda tuh, kok. Yang roda? Iya. Jadi bisa keliling-keliling ya. Iya, kalau capek kan bisa duduk. Pemirsa, alhamdulillah ya. Ini perjuangan mereka yang bagi orang dianggap sulit, tapi bagi merekanya uniknya dari tadi kalau ngobrol dirasa malah jadi sebagai suatu nikmat. Padahal bisa jadi ada yang hidupnya lebih berat, tapi hidupnya lebih ringan, tapi malah ngerasa menderita dan nangis terus. Masya Allah, kita bakal ambil hikmah lagi lebih banyak dari beliau-beliau yang luar biasa ini. Kalian jangan kemana-mana, tetap di Sah, selalu ada hikmah. Sah, selalu ada hikmah. Baik lagi dengan Jimat dan Ayah Yadi ini, Masya Allah. Jimat, yeay. Ceria sekali, Masya Allah. Dan ini tadi kita sempat ngobrol sesuatu yang amat sangat sulit dibentuk untuk membuat beliau seceria ini, Jimat ini, Masya Allah. Dan Masya Allah kelihatan bahagia sekali. Jimat, kalau tanya-tanya lagi ya. Iya, Tadi iya. doyannya makan apa? Sayur sama buah-buahan. Kadang buah jeruk, Jeruk. buah apel, buah anggur. Ngupasin sendiri jeruknya juga. Iya, ngupas sendiri. Wah, udah hebat ya, Masya Allah. Terus teman-teman suka datang nggak main ke rumah? Atau Jimat pergi keluar main sama teman-teman? Suka main, Sukanya main apa biasanya kalau sama teman-teman? main mobilan, main lompat Mobil, tali. balap gitu ceritanya, balap. Iya, balap ceritanya. Terus saya nih sekolahnya gimana Jimat jadinya? Dulu pernah sekolah Heeh. di PAUD. Heeh. Pas mau ke SD, dia itu minta berhenti dulu kok. Oh, Jimatnya yang minta berhenti. Iya. Heeh. Nah, saya itu tahu betul nih kok. Jimat itu apapun dia, kalau dia sudah tidak mau, saya gak berani memaksakan. Karena saya punya pengalaman. Ketika jimat gak mau, terus saya paksakan, walaupun itu buat kebaikannya jimat, itu dampaknya gak baik kok. Apa yang terjadi memang biasanya Pak? Kalau dia gak mau dipaksakan, yang pertama dia murung. Terus semangatnya hilang. Dia diam, ngelamun, air mata aja keluar. Ngeri, pokoknya Tapi bukan yang teriak-teriak. Enggak. Kebanyakan diam. Walaupun jimat gak sekolah, ya udah belajar di rumah. Alhamdulillah sekarang jimat belajar di rumah. Alhamdulillah, udah bisa baca sekarang Jimat. Kalau untuk baca belum terlalu ini Kak, karena kan mata jimat kurang fokus. Maaf nih sepengetahuan saya ya. Ini hanya sepengetahuan saya.
banyak organ tubuh jimat yang kurang berfungsi dengan baik. Tidak seperti yang lain-lain Ya. biasa ya. Seperti itu. Dengan adik-adiknya beda berapa tahun Pak Yadi? Dengan adiknya yang kedua bedanya 3,5 tahun. Kalau yang kecil sekarang kan baru umur 2 tahun. Berarti Oh, bedanya sudah 7 tahun sama yang 7 bungsu. tahun ya. Jimat seneng nggak main sama adik-adik? Seneng lah. Main apa kalau sama adik-adik biasanya? Main mobilan, balap-balapan. Di rumah ya. Pokoknya seru deh. Insya Allah. Lucu-lucu adik-adiknya ya. Nah, nama adiknya siapa? Kenalan dong. Tadi belum tahu namanya. Siapa Yang sama cowok siapa? Iqbal, terus yang cewek Aira. Masya Allah. Sering ngaji bareng juga ya. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus komunikasiin ke adik-adiknya. Kadang pernah nggak adik-adiknya nanya, itu kenapa Kak Jimat? Saya menjelaskan. Saya jelaskan ke adiknya Jimat bahwa kondisi Jimat itu beda. Gitu. Jadi kayak gak bisa disamain lah dalam segi bermain, bukan dalam segi kasih sayang ya kok ya. Kalau kasih sayang saya itu sayang semua anak-anak saya semua. ya. Saya nggak ada ngebedain kasih terbaik. sayang gitu. Cuman kasih paham ke adik-adiknya Jimat bahwa beda itu dalam kondisi. Seperti Jimat gak bisa diajak lari-lari, Jimat gak boleh kena benturan di kepala kalau main. Jangan terlalu capek juga. Iya, jangan terlalu capek seperti itu sih. Jadi alhamdulillah adik-adiknya paham. Gimana? Kok kepikiran koneksi dengan ayahnya Pak Yadi sendiri sampai bisa sesayang ini sama Jimat? Apakah dulu ayah juga menyayangi Pak Yadi? Jujur kok, dari saya kecil sampai saat ini, saya itu belum pernah merasakan kasih sayang seorang ayah kandung sampai saat ini. Tapi kenal ada, tahu di mana atau? Pernah tahu satu kali dalam seumur hidup sekarang nih, seumur hidup sekarang nih, itu satu kali saya usia umur 21 tahun. Itu pun gak lama kok, hanya beberapa jam. Kenapa saya begitu sayang kepada Jimat dan anak-anak saya yang lain? Walaupun saya belum pernah merasakan kasih sayang dari seorang ayah, tapi saya ingin menjadi sosok ayah yang terbaik buat anak-anak saya. Walaupun saya juga gak tahu ayah yang terbaik itu seperti apa kok. Masya Allah. Terakhir dong Pak Yadi, kasih pesan ke mungkin juga ayah atau keluarga di luar sana yang mengalami apapun masalah dengan anak-anaknya ya, kondisi fisik apapun itu, untuk menguatkan mereka sambil lihat ke kamera. Buat teman-teman di luaran sana yang mempunyai anak berkelebihan khusus sama seperti si Jimat, apapun jenis penyakitnya, apapun jenis keistimewaannya, kita sama-sama berjuang ya saudaraku. Jangan pernah minder, jangan pernah malu, jangan pernah merasa beda dari yang lain, apalagi saling menyalahkan antar pasangan, jangan ya. Apalagi menyalahkan Gusti Allah, jangan. Karena yang terjadi dalam hidup kita itu yang terbaik buat kita dari Gusti Allah. Karena Gusti Allah tidak akan mengasih ujian di luar dari batas kemampuan kita sendiri. Gusti Allah lebih sayang sama kalian. Tuh, dengekeun baru dak. Well, Masya Allah, alhamdulillah. Pemirsa, itu hikmah yang luar biasa, iman yang menancap, berbuah keyakinan, hasilnya hati yang bahagia, dan itu cuma di dunianya. Insya Allah akhiratnya surganya lebih terjamin daripada yang lain. Amin ya Allah. Barakallahu fikum, hatur nuhun pisan. Saya di Jimat, makasih banyak ya. Sama-sama Nanti main kok. lagi ya. Koko sehat selalu, Amin, semoga ya Rabbal rezeki Koko Alamin. berlimpah. Amin, Apa yang ya Koko Allah. cita-citakan pasti tercapai. Saya terus kok. Amin. Ya Allah. Jazakumullah khairan katsiran. Pemirsa, ini hikmah yang luar biasa episode kali ini. Menancap di hati, dan kau bersyukur banget bisa bertemu dengan mereka ya. Doakan Jimat juga dan keluarganya. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya, tentu dengan narasumber yang juga luar biasa. Kalau tutup izin kali ini dengan selalu ada hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Jimat. Makasih ya udah doain Koko ya. Sama-sama kok. Iya.